EN Jumiati yang dikenal dengan panggilan EN, kelahiran tahun 2004 yang berasal dari desa Purworejo yang ada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Tempat di mana dia dilahirkan dan tumbuh besar. Di sana awalnya ya dia ini tinggal dengan bapak dan ibunya dengan kehidupan mereka yang cukup sederhana karena bapak EN ini cuma bekerja sebagai buruh serabutan. Tapi sejak kecil EN ini emang anak yang sangat disayang sama orang tuanya karena dia ini emang anak satu-satunya yang akan menjadi harapan baru orang tuanya. Karena sejak EN kecil bapak dan ibunya udah bercita-cita ingin menyekolahkan EN ini sampai kuliah, yang emang itu pun menjadi motivasi utama bapaknya untuk terus kerja keras sejak EN ini masih kecil. Terus singkat cerita di tahun 2011 saat EN yang udah memasuki usia sekolah, bapak dan ibunya pun ngebawa EN ini pindah ke Sumatera ke Kepulauan Riau, tepatnya ke kota Tanjung Balai Karimun. Dimana di sana ya mereka pun tinggal di rumah kerabat. Karena saat itu bapak EN ini dapat tawaran kerja di sana dengan gaji yang setidaknya lebih baik. Nah sedangkan EN yang saat itu masih memasuki usia SD akhirnya mulai sekolah di sana. Sedangkan bapaknya juga itu mulai kerja keras demi menggapai cita-citanya untuk bisa menyekolahkan EN setinggi-tingginya. Terus singkat cerita 11 tahun kemudian ya, tepatnya di tahun 2022, EN yang saat itu baru lulus SMA akhirnya mutusin buat melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Universitas Trunojoyo Madura yang ada di Kabupaten Bangkalan Madura. Karena ini EN pun mulai merantau ke kota Bangkalan Madura dengan terpaksa ninggalin bapak dan ibunya di Tanjung Balai Karimun. Nah terus setelah mulai kuliah dan tinggal di sana dengan ngekos ya, EN pun benar-benar serius menjalani kuliahnya. Sedangkan bapak dan ibunya yang masih tinggal dan bekerja di Tanjung Balai Karimun ya juga berjuang mencari uang demi memenuhi kebutuhan EN selama kuliah. Karena setiap minggunya bapak EN ini ngirim uang sebesar 400.000 untuk EN dari penghasilannya yang cuma 500.000 per minggu. Yang emang ya ini cukup menggambarkan gimana besarnya pengorbanan orang tuanya demi bisa terus menyekolahkan EN sebagai anak semata wayangnya. Tapi setahun kemudian, tepatnya di tahun 2023, setelah banyak yang dipertimbangkan, akhirnya kedua orang tua EN mutusin buat balik ke kampung halamannya di desa Purworejo, Kabupaten Tulungagung. Demi untuk bisa terus membiayai kuliah EN, bapaknya pun mulai bekerja sebagai buruh tani sekaligus buruh serabutan di kampung halamannya. Gitu juga ibunya yang mulai ikut membantu meringankan dengan memulai usaha catering di rumahnya. Tapi karena sepi orderan, akhirnya ibunya pun memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta untuk kerja sebagai asisten rumah tangga. Yang mana ya itu semua bentuk perjuangan orang tuanya untuk bisa terus membiayai kuliah EN. Sedangkan EN yang sebenarnya nggak tega dan kasihan sama orang tuanya ya, akhirnya dia pun coba untuk lebih mandiri tuh untuk membiayai kuliahnya sendiri dengan coba nyari kerja di kawasan kota Bangkalan. Akhirnya EN pun diterima kerja di sebuah kafe yang gak jauh dari kampusnya dengan kerja part time. Yang mana sejak ini ya EN pun mulai kerja sambil kuliah yang awalnya gak ada masalah apapun tuh, semuanya baik-baik aja. Tapi setahun kemudian, tepatnya di tahun 2024 pas sedang kerja di kafenya, EN pun kenalan dengan orang ini yang bernama Muhammad Maulidi Alisak yang dikenal dengan panggilan Welid. Yang mana mereka kenal karena saat itu ya Welid ini emang sering ngopi di kafenya, yang emang nantinya dia inilah yang jadi sumber masalah di kasus ini. Tapi soal Welid ini ya, saat itu dia ini emang warga di sana yang tinggal di Desa Lantek Timur, Kabupaten Bangkalan Madura, yang tinggal dengan orang tuanya di sana. Dan saat itu Welid ini juga masih sebagai mahasiswa di jurusan Pendidikan Agama Islam di salah satu kampus yang ada di Bangkalan. Yang mana di kampusnya Welid ini dikenal pendiam, yang gak pernah bermasalah. Bahkan sebelumnya ya dia ini termasuk santri atau mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kampus. Yang bahkan dia juga deket dengan beberapa dosennya, sampai pernah curhat ke dosennya kalau dia ini sering ngalamin kesulitan membayar biaya kuliah karena kondisi keluarganya yang sulit. Tapi di samping itu Welid ini punya motor Honda Vario untuk kebutuhan akomodasinya ke kampus dan juga buat ngopi. Karena Welid ini emang sering ngopi di kafe tempat EN kerja. Nah karena sering ngopi di situlah ya, akhirnya Welid ini mendekati EN sampai akhirnya mereka pun pacaran. Yang mana dari sinilah masalahnya pun dimulai. Karena setelah beberapa bulan mereka pacaran, Welid ini mulai nekat sewa kos-kosan yang khusus buat mereka berduaan. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, yang udah di bulan November tahun 2024, yang saat itu EN ini masih semester 5, baru menyadari kalau ternyata kondisinya udah positif hamil 2 bulan. Karena ini EN yang udah mulai gelisah akhirnya minta buat Welid bertanggung jawab. Nah tapi Welid yang masih belum siap untuk bertanggung jawab ya, karena ngingat saat itu kuliahnya yang belum selesai, apalagi dia yang gak siap dengan hukum sosial sekitarnya ya, karena akan melahirkan anak di luar nikah yang emang dianggap sangat-sangat tabu. Jadinya Welid pun sempat beli obat buat menggugurkan kandungannya. Nah tapi karena EN nolak ya, jadinya mereka pun mulai sering bertengkar. Karena ini Welid pun sempat menghilang dengan alasan
dia yang sedang sibuk akan menjalankan tugas PPL dari kampusnya yang akan menjadi guru PPL di sebuah sekolah di sana. Nah juga dia emang sedang sibuk ngurusin persiapan pilkada di desanya. Tapi karena dia juga yang gelisah karena takut usia kandungan EN yang makin tua yang dia sadar juga akan menjadi masalah besar nantinya. Jadinya ya Walid pun mulai gak tenang karena terus mikir gimana cara dia untuk terlepas dari masalah ini sebelum masalah ini menghancurkan hidupnya. Jadinya disinilah dia pun punya cara atau alibi untuk keluar dari masalahnya. Yang justru inilah yang jadi awal mula dari terjadinya kasus ini. Jadi yang masih di bulan November tahun 2024 setelah menghilang, Walid pun menghubungi dan nemuin EN lagi buat ngomongin masalah mereka. Setelah mereka ketemu, Walid pun ngajak untuk menggugurkan kandungan EN ke tukang pijit yang ada di kampungnya. Yang katanya tukang pijit itu bisa membantu menggugurkan. Yang padahal itu cuman alibi Walid ini aja. Karena sebenarnya tukang pijit itu nggak ada, alias itu cuman alibinya untuk ngebawa EN ini ke suatu tempat yang nggak jauh dari kampungnya untuk melenyapkan EN di sana. Sedangkan EN ternyata masih nolak ajakan Walid untuk ke tukang pijitnya. Jadinya ya Walid pun terus berusaha meyakinkan dengan segala cara. Nah tapi EN tetap bersikukuh nolak dan tetap nuntut pertanggungjawaban dari Walid. Bahkan EN pun mulai ngancam kalau Walid nggak mau bertanggung jawab, dia akan ngelapor ke polisi dan menyebar soal masalah ini. Tapi karena Walid yang terus berusaha merayu dan meyakinkan dengan ngebuat EN ini takut, gimana seremnya ya hukum sosial kalau dia ini sempat melahirkan anak di luar nikah. Akhirnya EN pun setuju dan mereka pun langsung ngatur jadwal di minggu depannya tuh untuk mendatangi tukang pijatnya. Setelah itu EN pun sempat mengikuti praktikum dari kampusnya dan sempat ngirim foto kegiatan praktikum ke ibunya. Yang awalnya ya ibunya pun seneng ngelihat EN yang aktif di kampus dan merasa gak sia-sia selama ini orang tuanya kerja keras demi kuliah EN. Nah tapi ternyata itulah foto terakhir EN sebelum semuanya terjadi. Karena seminggu kemudian, sehari sebelum semuanya terjadi, sebelum mereka ketemu lagi, Walid pun berangkat dari rumahnya yang udah ngebawa sajam berupa caluk Madura berukuran kecil yang dia simpan di punggungnya. Setelah itu dia pun langsung nyari dan nyewa kos-kosan di wilayah Pejagan Kecamatan Bangkalan untuk ngebawa EN berduaan di kosan itu. Setelah kosan nemu, besoknya di tanggal 1 Desember tahun 2024, tepatnya di hari Minggu, mereka pun ketemu di kos-kosannya. Yang mana EN datang ke sana menggunakan motornya Honda Scoopy. Yang mana di kosannya Walid pun menjelaskan yang katanya kalau dia udah janji dengan tukang pijatnya nanti malam setelah maghrib akan ketemu dengan tukang pijatnya. Yang katanya kalau prosesnya cuma sebentar yang akan selesai setelah Isya. Nah karena saat itu masih siang, karena di sorenya EN ini harus masuk kerja di kafe, jadinya ya di sorenya EN pun sempat pamit ke Walid mau ke kafe yang niatnya cuman buat izin gak masuk kerja di hari itu. Tapi Walid pun sempat panik dengan nanya apa alasannya izin ke kafe. Karena Walid ini takut kalau EN izin kerja dengan sebut mau pergi dengan dia. Nah karena rencana sebenarnya ya dia emang mau melenyapkan EN. Nah jadi dia takut jejaknya nanti terendus setelah EN dinyatakan hilang. Tapi setelah EN jelasin ya kalau dia mau izin kerja dengan alasan ada urusan penting yang sama sekali enggak mengaitkan nama Walid, jadinya ya Walid pun ngizinin buat EN ini pergi ke kafenya buat izin kerja. Jadinya di sore itu EN pun sempat mendatangi kafenya. Setelah izin ya dia pun langsung balik lagi ke kosan. Terus pas sudah maghrib mereka pun berangkat menggunakan motor Honda Scoopy milik EN yang langsung menuju ke Desa Lantek Barat tempat dukun pijatnya yang berjarak 53 menit perjalanan. Selama di perjalanan EN yang sebenarnya masih takut akan menjalani penggugurannya ya itu sempat beberapa kali nanya ke Walid apakah prosesnya sakit. Nah tapi Walid cuman bilang ya semoga nggak sakit. Karena makin khawatir selama di jalan EN ini terus berdoa sambil berzikir menggunakan tasbih digital di jarinya. Terus di tengah jalan saat mereka yang udah memasuki kawasan pasar Patemon, Walid pun sempat berhenti di sebuah minimarket di sana dan nyuruh EN ngebeli masker buat mereka pakai dengan alasan supaya wajah mereka nggak kelihatan sama dukun pijatnya karena ngingat kedatangan mereka untuk hal yang mereka akuin gak bener. Nah jadi katanya ya maskernya untuk menjaga identitas mereka. EN yang masih belum curiga langsung ngebeli maskernya. Nah setelah mereka menggunakan masker ya mereka pun lanjut jalan lagi. Tapi baru jalan sebentar mereka pun berhenti lagi karena di situ EN yang sebenarnya masih ragu ya itu sempat nanya lagi apakah di sana rame dan dia pun lagi-lagi nanya apakah nanti prosesnya menyakitkan. Karena banyak tanya Walid pun mulai kesel dan langsung jawab yang katanya nggak ada proses aborsi yang nggak sakit dan prosesnya juga nggak langsung selesai yang katanya membutuhkan 4-5 kali pijat sebelum kandungannya benar-benar keluar. Katanya kayak gitu. Jadi karena EN yang makin takut dan gelisah ya jadinya Walid pun berusaha nenangin EN dengan sebut kita coba dulu sambil berdoa mudah-mudahan berhasil. Tapi EN tetap gelisah dan mulai takut. Yang dia takutkan kalau nanti proses
prosesnya gagal, bisa aja dia meninggoy. Sedangkan Walid pasti akan melarikan diri. Nah karena ini ya mereka pun itu sempat bertengkar di pinggir jalan. Nah karena saat itu ya EN ini tiba-tiba merasa nggak siap, sedangkan Walid itu terus maksa. Tapi setelah berhasil diyakinkan lagi, mereka pun lanjut perjalanannya lagi. Yang mana kali ini ya Walid pun langsung ngebawa EN menuju ke wilayah sepi dan berhenti di depan sebuah bangunan bekas pemotongan kayu yang ada di Desa Banjar, Kecamatan Galis yang masih ada di Kabupaten Bangkalan, Madura. Karena tempatnya sepi, jadinya ya EN pun sempat nanya kenapa berhenti di sini. Nah sedangkan Walid itu cuman diam aja. Yang tiba-tiba disitulah dia pun ngeluarin calok dari punggungnya dan langsung berusaha bagian leher EN. Karena sempat menghindar, EN yang kaget sempat teriak minta tolong dan berusaha kabur. Sampai HP yang masih di tangannya pun jatuh pas dia berusaha kabur. Tapi belum jauh kabur, Walid pun berhasil nangkap yang akhirnya langsung mengeksekusinya dengan digoreng. Sampai akhirnya ya EN pun berhenti bergerak yang udah nggak bernafas lagi. Setelah memastikan EN yang udah nggak bernafas, tubuhnya pun langsung diseret ke bangunan bekas pemotongan kayu. Nah di situ ya dia pun baru kebingungan tuh mikirin gimana langkah selanjutnya untuk menghilangkan jejaknya. Di ujung kebingungannya dia pun langsung ngeluarin bensin dari tangki motor untuk ngebakar tubuh EN termasuk barang-barangnya, terutama dompet yang berisi identitasnya dan juga HP-nya yang rencananya mau dia bakar supaya identitas EN nantinya nggak terlacak. Tapi karena dia yang nggak nemuin HP EN, jadinya dia pun sempat berusaha nyari di sekitaran situ yang juga nggak ketemu. Nah karena takut kelamaan ya, jadinya dia pun langsung pergi jalan kaki dengan ninggalin tubuh EN yang udah terbakar. Di jalan dia pun sempat ngebuang caloknya dan langsung menuju ke rumah kerabatnya yang gak jauh dari sana. Jadi yang masih di malam yang sama, setelah Walid kabur dan ninggalin tubuh EN yang masih mengeluarkan asap, jadinya warga di Desa Banjar pun sempat curiga tuh karena ngelihat ada kepulan asap dari bangunan terbengkalai. Yang padahal setahu warga di situ nggak ada aktivitas warga, tapi kenapa ada asap? Jadinya beberapa warga pun langsung mendatangi bangunan bekas itu yang ternyata baru nyampe di depannya aja mereka udah mencium bau aneh dari asapnya. Karena ini mereka pun coba masuk ke bangunan itu dan betapa kagetnya mereka ya, ternyata asap itu berasal dari tubuh wanita dengan kondisinya yang udah horor banget. Karena panik, mereka pun langsung melaporkan temuan ini ke warga lain termasuk melaporkan ke pihak kepolisian di sana. Dan gak lama kemudian ya, pihak kepolisian dari Polres Bangkalan pun langsung mendatangi lokasinya. Yang pasti ini pun ngebuat situasi di Desa Banjar langsung heboh yang dipenuhi para warga yang geger. Sedangkan pihak kepolisian langsung mengamankan TKP untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Nah setelah lokasinya diselidiki ya, polisi pun nemuin satu HP, helm, dan motor Honda Scoopy milik EN yang masih terparkir di situ. Sedangkan tubuh EN malam itu juga langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Bangkalan untuk diotopsi dan menyelidiki identitasnya karena saat itu masih berstatus tanpa identitas. Di samping itu polisi juga mulai meriksa HP yang ditemukan di TKP, yang mana ini HP milik EN yang sempat jatuh saat dia berusaha kabur dari Walid tadi. Yang syukurnya ya HP-nya berhasil ditemuin polisi karena dari sinilah semuanya mulai terungkap. Karena dari HP-nya polisi pun berhasil mengidentifikasi identitas EN dan langsung mengabarkan keluarga terutama bapak dan ibu EN soal apa yang terjadi. Dan betapa kaget dan shock bapak ibunya setelah mendapat kabar ini di tengah-tengah mereka yang sedang semangat-semangatnya berjuang demi EN. Apalagi EN yang sebagai anak tunggal yang menjadi harapan segalanya untuk orang tuanya. Sedangkan di TKP, polisi yang masih meriksa HP-nya EN juga nemuin komunikasi terakhir EN di HP-nya dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Maulidi Al-Ishaq alias Walid. Jadinya dengan menggunakan nomor kontaknya ya, di malam itu juga polisi pun akhirnya berhasil menangkap Walid yang sedang sembunyi di rumah kerabatnya yang ada di Desa Pakanlaok yang masih ada di kecamatan yang sama dengan lokasi yang gak gitu jauh dari TKP. Karena ini Walid pun langsung dibawa ke Polres Bangkalan untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi. Nah karena kebohongan gak akan bertahan lama diinterogasi, akhirnya gak butuh waktu lama ya, Walid pun langsung mengakui perbuatannya yang ngaku tega dan nekat melakukan itu semua karena tertekan EN yang minta pertanggungjawaban dari kehamilannya. Nah karena ini ya awalnya Walid pun sempat terancam hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan di sisi lain kasus ini pun langsung viral dan menghebohkan seluruh Indonesia terutama wilayah Madura karena saking horornya soal apa yang dilakukan pelakunya ini. Karena ini semuanya nuntut supaya pelakunya dijatuhin hukuman yang setimpal. Bahkan saat itu ya rektor UTM kampusnya EN juga ikut mengecam atas apa yang dilakukan pelakunya dan juga ngungkapin kalau pihak kampusnya juga akan terus ikut mengawal proses hukum yang saat itu sedang berjalan supaya keluarga EN mendapatkan keadilan yang harusnya mereka dapatkan. Sedangkan bapaknya EN yang saat itu baru tiba di Bangkalan ya juga sempat nuntut hukuman yang setimpal
setimpal untuk pelakunya. Karena ngingat anaknya yang sebagai korban adalah anak tunggal. Yang mana inilah yang ngebuat seluruh pihak itu bersedih. Dan banyak yang melakukan bela sungkawa mendalam atas kejadian ini. Karena ini para mahasiswa di UTM pun menyampaikan duka mendalam dengan menggelar aksi peduli EN dengan menggunakan pita hitam di lengan selama 7 hari. Dan para mahasiswa pun sampai berkumpul secara spontan di kampus untuk menyampaikan duka mendalam ini. Dengan tema Pray for EN, Stay with EN, dan UTM berduka. Bukan cuma itu, Rektor UTM Profesor Dr. Syafi juga sempat menggelar aksi demo di Mapolres Bangkalan. Dan rektornya juga menghimbau untuk mahasiswanya ikut melakukan aksi demo. Bahkan sempat sebut kayak gini, kalau ada dosen yang mempermasalahkan mahasiswa karena ikut demo ini, laporkan saya. Jadinya demonya pun dihadirin banyak mahasiswa. Bukan cuma demo, para mahasiswa UTM juga menggelar doa bersama di lokasi TKP. Bukan cuma dihadirin para mahasiswa, tapi juga dihadirin para warga dan pejabat desa Banjar yang juga turut doa bersama dan juga turut berduka atas kasus naas yang menimpa EN. Sedangkan EN akhirnya dipulangkan ke rumah duka di kampung halamannya yang ada di Desa Purworejo, Kabupaten Tulungagung, yang akhirnya dia pun dimakamkan di sana. Sedangkan Welid yang saat itu udah menjadi public enemy di daerahnya sendiri, akhirnya mulai menjalani persidangannya di Pengadilan Negeri Bangkalan. Nah, karena sebelumnya Welid ini terancam hukuman yang cuma 15 tahun yang dianggap terlalu ringan untuk kejahatan seberat yang dia lakukan. Jadinya para mahasiswa dari UTM menggelar aksi demo lagi di depan gedung Pengadilan Negeri Bangkalan dengan menggibarkan tagar Kami Bersama EN dan juga menuntut keadilan untuk EN dengan menjatuhkan hukuman yang adil ke pelakunya. Yang ternyata perjuangan teman-teman mahasiswa pun benar-benar membuahkan hasil. Karena akhirnya ya di tanggal 22 Mei tahun 2025 di Pengadilan Negeri Bangkalan, Welid pun akhirnya dijatuhin hukuman mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP tentang berencana dengan tergolong sangat-sangat gimana cara dia mengeksekusi dan menghilangkan jejaknya. Dan emang gak ada alasan apapun yang meringankan hukumannya. Ya makasih untuk semua pihak yang udah mengawal kasus ini. Sampai akhirnya EN dan keluarganya mendapatkan keadilan yang harusnya mereka dapatkan. Tapi apapun itu, yang paling menyedihkannya di kasus ini ya, itu orang tua EN yang harus kehilangan anak semata wayangnya. Yang udah berjuang bahkan bercita-cita menyekolahkan anak satu-satunya setinggi mungkin. Akhirnya cita-cita mereka pun tercapai, bisa menyekolahkan EN sampai kuliah. Tapi sayang, yang sangat-sangat disayangkan ya, EN harus berakhir naas di kasus kayak gini dengan orang yang kayak gini. Ya semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dari cobaan ini. Karena aku yakin Tuhan hanya memberi cobaan kuat untuk mereka yang kuat. Dan semoga husnul khotimah juga buat EN. Semoga ditempatkan di tempat terbaik. Amin. Tapi apapun itu, buat kita semua nih ya, terutama yang cewek-cewek, please dari apa yang terjadi di kasus ini, jadikan pembelajaran dan renungan. Jangan sampai terjerumus ke sesuatu yang bisa menghancurkan diri kalian sendiri dan keluarga kalian yang udah berjuang untuk menjadi kalian yang sekarang. Karena ingat, setiap kalian menjalin kasih di atas kasur selama pacaran, risiko terbesarnya itu ada di tangan cewek, bukan cowok. Yang kayak terjadi di kasus ini yang harusnya bisa jadi contoh untuk kita semua. Jadi sekali lagi, please dijadikan pembelajaran supaya ke depannya kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terulang lagi dimanapun itu dan kapanpun itu, terutama untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini.